akronim dari bahan beracun dan berbahaya yang mengandung zat beracun yang tentunya dapat merusak lingkungan serta kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Berapa persen sih sungai yang sudah tercemar di Indonesia? 75% air sungai di Indonesia sudah tercemar berat khususnya oleh limbah domestik. Bahan yang dikandung oleh limbah adalah biological oxygen demand, dissolved oxygen, dan pH. pH adalah kadar kesamaan sebuah bahan. Dampaknya adalah keseimbangan ekosistem terganggu, sehingga menyebabkan kelangsungan ekosistem atau keterkaitan makhluk hidup terganggu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah keseimbangan ekosistem terganggu, sehingga menyebabkan kelangsungan ekosistem atau keterkaitan makhluk hidup terganggu. Dampak selain dari kesehatan yaitu adalah dampak ekonomi. Dampak ekonomi yaitu penurunan produktivitas pertanian, perubahan mata pencaharian ke sektor industri, dan penurunan tingkat pendapatan pada sektor pertanian. Peningkatan pencemaran limbah juga disebabkan karena pertumbuhan penduduk semakin meningkat dari waktu ke waktu, sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan kota yang cepat pula. Peningkatan jumlah penduduk tersebut memengaruhi peningkatan jumlah industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, dan aktivitas ekonomi seperti aktivitas industri dapat menurun tingkat kualitas lingkungan. Apakah ada yang mengatur dari permasalahan tersebut? Tentu ada. Undang-undang mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang tertulis di pasal 60 dan 104 yang berbunyi, pasal 60, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Selain dari undang-undang yang mengenai lingkungan hidup, terdapat juga peraturan atau undang-undang yang lain, yaitu Perda yang mengatur lingkungan hidup serta pengelolaannya, yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 6 dan Pasal 17. Dengan isi dari perda tersebut adalah limbah cair yang harus dikelola terlebih dahulu, memberi surat izin tentang pembuangan limbah cair yang sudah diolah, penolakan biozat limbah berbahaya dari standar zat limbah pada umumnya. Bila melanggar akan diberikan tindak pidana yaitu 6 bulan penjara atau 10 kali dari retribusi terhutang serta pencabutan izin usaha. Dari penjelasan di atas, kita ketahui bahwa limbah B3 adalah akronim dari bahan berbahaya serta beracun, sehingga terdapat undang-undang mengenai lingkungan hidup dan pengelolaannya yang mengatur keseluruhannya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 60 dan Pasal 104, serta terdapat peraturan daerah yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2003 Pasal 6 dan Pasal 17. Dampak pencemaran air limbah terhadap kondisi ekonomi ditunjukkan dengan penurunan produktivitas pertanian, perubahan mata pencaharian ke sektor industri, dan penurunan tingkat pendapatan pada sektor pertanian. Contoh limbah adalah batu baterai bekas, pestisida, dan hairspray. Dampak yang ditimbulkan oleh limbah ada banyak. Contohnya adalah keseimbangan ekosistem terganggu dan efek rumah kaca.